Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara dua kali tiupan sangkakala itu jarak 40 tahun. Tiupan untuk mematikan dan tiupan membangkitkan kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan air bagaikan mani orang laki-laki. Maka timbullah orang-orang mati bagaikan timbulnya tanaman atau sayur mayur. Abu Laits As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada malaikat Israfil alaihissalam. Maka ia meletakkannya di mulutnya, melihat ke arsy, menantikan bilakah ia diperintahkan. Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah sangkakala itu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangkakala itu bagaikan tanduk dari cahaya. Saya bertanya lagi, bagaimana besarnya sangkakala tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku sebagai nabinya, besar bulatannya itu seluas langit dengan bumi, dan akan ditiup hingga 3 kali. Untuk tiupan yang menakutkan, kemudian untuk tiupan mematikan, dan tiupan yang menghidupkan atau membangkitkan semua yang sudah mati. Dalam riwayat Ka'ab hanya 2 kali tiupan, yaitu mematikan dan membangkitkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan pada hari ditiup sangkakala, maka terkejut takut semua yang di langit dan yang di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu tergoncangnya bumi dan manusia bagaikan orang mabuk, sehingga ibu yang mengandung gugur kandungannya, dan yang meneteki lupa terhadap bayinya, dan anak-anak segera beruban, setan-setan berlarian. Maka keadaan itu berlaku beberapa lama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Israfil alaihissalam untuk meniup sangkakala yang kedua. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan ketika ditiup sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan tiupan yang kedua kali. Summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup lagi, tiba-tiba mereka bangun dan melihat. Az-Zumar 68. Mereka yang dikecualikan itu adalah ruh orang-orang yang mati syahid,
malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam, dan halamatul arsh, yaitu malaikat pembawa arsh. Kemudian malakul maut, yaitu malaikat pencabut nyawa. Sehingga ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah yang masih tinggal dari hambaku, padahal Allah lebih mengetahui, jawab malakul maut atau malaikat pencabut nyawa itu, ya Tuhan, Engkau yang hidup, yang tidak mati. Tinggal malaikat Jibril, Mikail, Israfil, halamatul arsh, dan aku. Maka Allah menyuruh malakul maut atau malaikat pencabut nyawa itu mencabut ruh malaikat-malaikat tersebut. Riwayat Muhammad bin Ka'ab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kemudian Allah berfirman, harus mati Jibril, Mikail, Israfil, juga halamatul arsh. Kemudian Allah bertanya, hai malakul maut, siapakah yang masih tinggal dari makhlukku? Jawabnya, Engkau zat yang hidup, yang tidak mati. Tinggal hambamu yang lemah, malakul maut. Firman Allah, hai malakul maut, tidaklah kau telah mendengar firmanku, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap jiwa harus merasakan mati. Sedang engkau salah satu dari makhlukku, aku jadikan engkau untuk tugasmu itu, dan kini matilah engkau, maka matilah malakul maut. Dalam lain riwayat, ketika malakul maut diperintah mencabut ruhnya sendiri, maka ia pergi ke tempat di antara surga dan neraka, lalu mencabut ruhnya sendiri. Tiba-tiba ia menjerit, yang andai kata waktu itu makhluk masih hidup, niscaya mereka semua akan mati karena jeritan malakul maut itu. Lalu ia berkata, andaikan saya mengetahui bahwa pencabutan ruh itu seberat ini, niscaya saya akan lebih lunak ketika mencabut ruh orang-orang mukmin. Kemudian matilah malakul maut, dan tiada tinggal satupun dari makhluk Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada dunia yang rendah ini, yang hina ini, ad-dunya dunuwun, dunia itu adalah hina dina. Di manakah raja-raja dan putra-putra raja? Di manakah raksasa-raksasa dan putra raksasa-raksasa yang makan rezekiku tetapi menyembah selain aku? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, siapakah yang mempunyai hak milik pada hari ini? Pertanyaan ini tidak ada yang menjawab. Maka Allah sendiri menjawab, hanya bagi Allah yang tunggal dan memaksa segala sesuatu. Kemudian Allah menyuruh langit, maka menurunkan hujan bagaikan mani laki-laki selama 40 hari, sehingga air telah menggenang di atas segala sesuatu setinggi 12 hasta. Maka Allah menumbuhkan makhluk bagaikan tumbuhnya sayur mayur, sehingga sempurna kerangka badannya sebagaimana semula dahulu di atas bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh, memerintah, hiduplah hai Israfil, halamatul arsh, maka hiduplah mereka. Lalu Allah menyuruh malaikat Israfil meletakkan sangkakala di mulutnya. Lalu Allah menyuruh, hiduplah Jibril, Mikail, maka hiduplah keduanya. Kemudian Allah memanggil ruh-ruh
yang diletakkan dalam sangkakala. Kemudian Allah menyuruh Israfil meniupnya untuk membangkitkan, maka keluarlah ruh-ruh bagikan lebah telah memenuhi angkasa antara langit dan bumi. Lalu masuklah ruh itu ke dalam jasad di dalam hidung, maka bumi mengeluarkan mereka. Nah, itulah bencana yang lebih dahsyat dari Megatrus, yang selalu diceritakan di dalam YouTube oleh BMKG. Terima kasih, semoga kita selamat dunia dan akhirat.